Halo Bapak Ibu semuanya, ini adalah rancangan tindakan aksi nyata modul 1.4 dengan saya Ninyoman Sumaryati, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Badung. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya modul 1.4 dengan judul modul Budaya Positif, nama peserta Ninyoman Sumaryati. Latar belakang. Sekolah merupakan tempat pembentukan karakter, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menuntun murid agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Maka, warga sekolah harus memahami konsep inti dari budaya positif yang meliputi disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Diharapkan jika seluruh konsep tersebut dipahami oleh warga sekolah, maka akan terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan meningkatkan pengetahuan tentang budaya positif, terbentuknya motivasi intrinsik dalam membuat keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid, sehingga murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Adapun limisa tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah, menentukan jadwal diseminasi positif dengan rekan sejawat, melakukan diseminasi inti budaya positif, membuat keyakinan kelas, mendesain keyakinan kelas, dan ditempel di kelas. Tolak ukur. Murid menjadi semangat belajar, terbentuknya keyakinan kelas, murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas, adanya penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid, dukungan yang dibutuhkan, dukungan dari kepala sekolah, guru, wali, pegawai, dan murid. Dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, dan dukungan dari orang tua dalam penerapan budaya positif di sekolah. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara diseminasi ini. Kegiatan ini merupakan tugas saya di program putra di Angkatan 9. Sebelumnya kita akan melakukan SPQ dulu supaya tidak tegang ya. Nanti ikuti gerakannya. Sebelumnya kita berada bersama. Itu saya itu bahagia. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dengan kata budaya positif, mungkin ada yang terlintas pikiran Bapak. Ya, tentang sopan santun. Ya, benar sekali bahwa budaya positif itu erat kaitannya dengan sopan santun dan sudah disebutkan tadi untuk mewujudkan visi sekolah kita. Ada yang masih ingat apa visi sekolah kita? Masih ingat ya, visinya berprestasi, berkarakter, dan keunggulan global berlandaskan Trihita Karana. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah kita, untuk kita menerapkan budaya positif. Nah, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif? Nah, berikut akan saya jelaskan inti dari budaya positif itu sendiri. Konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif.
nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, ada lagi 4, yaitu kebutuhan motivasi berperilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Kita akan mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirangsang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya masih diingat apa saja bagian dari profil belajar Pancasila. Ya. Nah, sekarang ini adalah profil pelajar Pancasila yang kita wujudkan di sekolah kita, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berakhlak mulia, ada kebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, ada bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, bagaimana tadi pembelajaran paradigma baru, di mana mengubah paradigma stimulus respon ke stimulus atau pendekatan teori kontrol. Terdapat perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Dari stimulus respon, kenyataannya kebutuhan kita itu tidak sama. Tetapi dari teori kontrol, kebutuhan kita atau realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, dari stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dari teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi seseorang berperilaku buruk itu adalah kesalahan. Sedangkan dari teori kontrol, semua perilaku yang dilakukan itu memiliki tujuan. Menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dari teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Begitulah sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kenyataannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol orang lain adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, pemaksaan pada saat rujukan gagal. Ini maksudnya kita melakukan pemaksaan saat apa yang kita bujuk atau kita rayu itu gagal, harus kita paksa. Nah, menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang. Itu ya perbedaan. Kita mengubah dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Berikutnya yang kedua itu ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini. Disiplin positif di sini maksudnya adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa hindaran, tanpa penghargaan, ancaman, ataupun tanpa hukuman. Sehingga tugas kita sebagai seorang guru untuk menerapkan disiplin positif ini adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik untuk berperilaku ke arah yang lebih baik.
sangat penting diperlukan untuk mewujudkan visi sekolah kita ataupun untuk mewujudkan anak-anak seperti apa yang kita inginkan. Ya. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Ada terdapat banyak nilai-nilai kebajikan, di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya bisa melihat beberapa contoh nilai-nilai kebajikan, misalnya dalam profil belajar Pancasila. Nah, dalam profil belajar Pancasila itu ada 6 nilai kebajikan di sana. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan, jadi teman-teman juga bisa melihat di depan bahwa dalam profil belajar Pancasila itu terdapat nilai kebajikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, di sini juga ada nilai kebajikan toleransi, di mana adanya rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kerjasama, kreativitas, dan yang lainnya termasuk dalam toleransi. Nah, berikutnya saya tambahkan dalam keterampilan hidup. Nilai kebajikan dalam keterampilan hidup itu dapat dipercaya mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, tentu kita ingin mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dasar manusia, di mana kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar atau segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar supaya terpenuhi dengan baik. Adapun kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup di sini terdiri dari kebutuhan akan makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Tentu saya dan Bapak Guru semuanya memerlukan kebutuhan dasar ini. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, seperti misalnya kasus si Surya kemarin. Surya kemarin setelah dilakukan pendekatan, ternyata dia melakukan suatu kesalahan itu karena kurangnya kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga si anak ini melakukan perilaku yang menyakitkan. Ketiga itu adalah penguasaan, di mana harga diri, keinginan untuk dianggap atau memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan. Kebebasan ini artinya mandiri, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri. Kebutuhan dasar yang kelima itu adalah tentang kesenangan, ya, bermain, humor, antusiasme, ataupun tertawa. Tentu anak-anak kita memerlukan 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Jika salah tidak terpenuhi, maka mereka kemungkinan akan melakukan suatu tindakan di luar suatu tindakan yang baik atau melanggar. Ya, seperti misalnya yang tadi kasusnya Surya, itu adalah kurangnya kasih sayang dan rasa diterima.
Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada dua ya, ada motivasi eksternal atau ekstrinsik, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu dilakukan karena untuk menghindari atau ketidaknyamanan. Misalnya, anak-anak melakukan kegiatan yang ditunjuk oleh gurunya, misalnya mengerjakan tugas. Jadi mereka kadang-kadang ada motivasi dalam dirinya supaya tidak dihukum sama gurunya. Jadi dia mengerjakan tugas. Setelah itu motivasi yang kedua dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini misalnya ada kemarin saya dengar ada kasus itu seorang guru yang memberikan reward kepada peserta didiknya supaya dia mau antre masuk ke dalam ruangan. Jadi gurunya itu memberikan stiker kepada didiknya. Jadi nantinya itu baris rapi dulu, baru dikasih stiker, baru masuk ke kelas. Tetapi pas guru itu tidak sekolah, otomatis guru yang lain yang menemani. Nah, guru yang lain ini tidak memberikan stiker kepada anak didiknya, otomatis anak didik itu kembali lagi ke posisi awal, berebutan masuk ke kelasnya. Motivasi intrinsik, ya, motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri anak sendiri atau dalam diri kita, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi intrinsik ini sangat penting kita menunjukkan pada anak-anak bagaimana dia menunjukkan motivasi intrinsiknya sehingga mereka melakukan sesuatu itu memang dari dalam dirinya, bukan dari untuk menghindari hukuman ataupun bukan untuk memperoleh penghargaan. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini hukuman itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan atau dilakukan secara tiba-tiba. Misalnya, kalau siswa itu melakukan kesalahan, gurunya langsung menghukum. Jadi kalau ada kesalahan, gurunya menghukum itu dilakukan tidak berencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi murid hanya menerima hukuman tanpa tidak dilibatkan hukuman apa yang seharusnya dia terima. Berikutnya bersifat satu arah. Jadi guru langsung memberikan hukumannya lari. Bisa gurunya memberi hukuman apa tanpa melibatkan si murid itu. Hukumannya apa saja yang bisa dipilih seperti itu. Hukuman bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Ya, hukuman fisik itu misalnya dia berlari. Selanjutnya ada konsekuensi. Konsekuensi adalah suatu tindakan yang terencana, ya, terencana disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat itu tetap tidak nyaman dari konsekuensi itu karena sikap guru selalu memotivasi murid. Nah, berikutnya ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, di mana restitusi ini adalah proses kolaboratif yang menjalankan murid menemukan solusinya sendiri. Nah, Bapak Ibu tadi sudah mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sekarang coba kita mengisi dari tabel berikutnya. Yang pertama, mencatat 10 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya. Nah, yang pertama ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke, nah ya, yang pertama ini adalah termasuk hukuman. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir ke sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi?
Ya, betul ya. Yang kedua itu adalah hukuman. Ya, karena lari makanan, melanggar itu termasuk hukuman fisik. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Betul ya. Itu termasuk konsekuensi ya, karena mencoret, jadi konsekuensinya adalah membersihkan. Ya, konsekuensi. Berikutnya, murid diminta untuk push up. Yang pasti ya, yang hukuman fisik. Karena tidak ada hukumannya push up, cuma tidak memakai masker. Itu adalah hukuman. Berikutnya, mengganti kertas teman, tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk konsekuensi ya. Jadi kenapa itu disebut konsekuensi? Karena mengganti itu adalah karena perbuatan dia, ya. Karena perbuatannya dia, konsekuensinya ya harus diganti. Berikutnya, berjemur di lapangan basket pada pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya, betul ya. Ini termasuk hukuman ya, karena disuruh berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Nah, ini adalah tindakan guru yang mencerminkan hukuman dan konsekuensi. Bagaimana Bapak Ibu sudah paham tentang hukuman dan konsekuensi? Sudah ya. Oke, sekarang akan saya lanjut. Masih gimana? Ke dalam posisi kontrol guru. Ya, posisi kontrol guru ini ada 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat perasaan bersalah, yang ketiga ada sebagai teman, yang keempat adalah sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menerapkan posisi menghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, itu selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia saja, yang lain tidak ada. Kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kata-kata yang dikeluarkan dengan lembut, misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau bagaimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Atau pada posisi ini murid akan memiliki penilaian dirinya itu yang buruk tentang mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Murid akan merasa gagal. Ya. Berikutnya, posisi kontrol ketiga adalah sebagai teman. Guru di posisi teman itu ada positif dan negatifnya. Ya. Dalam posisi teman, guru menggunakan hubungan baik dan menolak untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ini cuma perkataannya, ayo bantulah demi Bapak. Ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti dibantu. Nah, hal yang lebih timbul adalah dari posisi teman ini, murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru yang lainnya. Misalnya, kalau ini guru A yang menyuruh, dia akan mau. Tapi kalau guru B yang menyuruh, dia tidak akan mau. Nah, seperti itu posisi teman. Berikutnya ada posisi pemantau. Nah, ciri dari posisi pemantau, guru pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi berdasarkan data. Guru pada
posisi pemantau terdapat pertanyaan yang biasa diajukan. Misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan atau pencatatan data yang tersedia. Misalnya, dia memantau apa yang terlihat. Kamu sudah 3 kali berpendapat. Posisi yang kelima adalah posisi manajer. Ya, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Dalam posisi manajer, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Sehingga ini adalah salah satu contoh pernyataan dalam posisi manajer adalah apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Jadi dalam posisi manajer ini guru menuntun murid untuk meyakinkan ya. Jadi dalam posisi manajer ada yang meyakinkan murid. Ya, di sini dia menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ya, saya jelaskan apa itu segitiga restitusi karena di sini ada menanyakan keyakinan. Nah, sekarang dari 5 posisi kontrol dulu. Sekarang coba Bapak Ibu cermati videonya. Nanti supaya bisa video yang pertama ini posisi kontrol gurunya sebagai manajer, atau video yang pertama ini posisi kontrol gurunya adalah sebagai pernah. Ya, coba disimak videonya. Ini dia videonya kan, videonya. Ini adalah video pembelajaran seperti apa kita Nah, ini Bapak Ibu bisa menemukan perbedaan guru A, guru B, guru C, dan guru D. Nah, kira-kira posisi apa guru ini? Ayo, videonya ada ya. Posisinya adalah membuat rasa bersalah. Berikutnya. Nah, ini posisi gurunya ada di mana? Dan ini adalah posisi pemantau. Nah, posisi apa? Dia
Nah, ini adalah posisi apa, Bapak Ibu? Ya, benar ya. Ini adalah posisi direktur sebagai manajer. Ya, jadi diharapkan Bapak Ibu mempunyai berada di posisi yang mana, gitu ya. Jadi, coba sekarang kita mau tunjuk. Oke, silakan. Ada di posisi mana? Manajer bagus. Oke, sekarang apa lagi yang mau? Silakan. Ada di posisi mana? Oke, bagus. Manajer. Ini Bapak Ibu sekarang memang diharapkan jadi posisi manajer. Ya. Berikutnya kita sudah ya posisi kontrol tak ada di mana. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan kesepakatan kelas atau peraturan kelas saja? Ya, ada beberapa ciri-ciri dari keyakinan kelas. Itu yang pertama, bersifat abstrak, dibuat pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga sekolah semua warga yang ada di kelas itu dilibatkan dalam membuat kegiatan kelas. Kalau kegiatan kelas, kalau kegiatan sekolah, semua warga di sekolah itu dilibatkan dalam membuat kegiatan sekolah. Nah, ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi ada wilayah bajikannya itu adalah normal. Jadi bawahnya itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan dalam diri orang lain. Artinya kita harus menghormati, kalau dia di kelas kita harus menghormati sama teman. Kalau kita meminjam barang teman harus dikembalikan. Kalau kita merusak barang teman harus bertanggung jawab. Yang kedua, nilai-nilai yang bagikannya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menegakkan skala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, di sini dalam kelas meyakini bahwa dia harus bekerja, bahwa dia harus membuat segala tugas atau kerjaan yang memang menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan. Berikutnya ada nilai kebaikan diterima dan dimiliki. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima ada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, ini misalnya dalam pembentukan kelompok. Karena pasti ada siswa yang tidak mau diajak kelompok, ada siswa yang tidak dapat kelompok. Nah, di sini nilai-nilai kebaikan yang ada itu adalah diterima dan dimiliki dalam keyakinan kelas itu. Sehingga jika ada siswa yang tidak dapat kelompok ataupun tidak ada yang mau mengajak dia ke kelompok, ini sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati pada poin ke-3. Berikutnya itu adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, dalam segitiga restitusi ini guru berperan sebagai manajer, ya, menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah, ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi ini nanti kita menginginkan akan terbentuk murid yang mandiri, bertanggung jawab. Ya, akan terbentuk
dalam menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang berbuat salah adalah pernyataan atau perkataan yang bisa kita keluarkan saat melakukan diskusi dalam penyelesaian masalah. Tidak harus mengatakannya. Berbuat salah itu tidak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak itu ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu bergerak rasa itu. Ya, apakah kamu sedang mencari teman yang baik buat diri kamu sendiri? Ini adalah beberapa contoh pendekatan yang bisa kita lakukan saat melakukan segitiga resolusi menangani permasalahan. Kegiatan yang kedua dalam segitiga resolusi itu adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini diyakinkan bahwa setiap tindakan kita lakukan pasti ada tujuannya, pasti ada tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ya, tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kalau salah satu tidak terpenuhi akan menunjukkan tindakan yang bermasalah. Dalam tahap kedua ini validasi tindakan yang salah. Mana tindakan yang salah? Nah, ini adalah salah contoh perkataan yang bisa kita berikan pada siswa pada tahap validasi tindakan yang salah. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu benar pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Berikutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap kamu ini setelah dia berjalan, setelah dia identitasnya stabil, kita bisa menanyakan alasannya dia melakukan kesalahan itu. Berikutnya yang ketiga dalam segitiga resolusi itu adalah menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, dari langkah 1 yang tadi menstabilkan identitas dan langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah akan tercapai, maka anak akan siap untuk diterima dengan nilai-nilai yang mereka percaya dan berminat menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati ada di keyakinan kelas? Yang kedua, apa yang bisa kita kelas kamu memberi jawaban seperti apa? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan dalam menerapkan segitiga resolusi, yaitu dalam menanyakan keyakinan kepada siswa. Adalah salah satu contoh penerapan segitiga resolusi yang sudah saya lakukan dalam menemani kasus dunia yang ingin bermain hati dan bersama.
mengandalkan keyakinan. Jadi dia dia bisa itu adalah langkah-langkah dari fungsi yang telah saya terapkan dalam mengatasi orang muda yang selalu bermain HP di kelas. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah pemaparan tentang budaya positif saya dan nyata saya dalam melakukan tiga diskusi dalam mengatasi masalah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan saya tadi. Masih semangat sampai di sini dan Permisi, Bu. Ya, silakan duduk, Kevin. Ibu dengar ada laporan dari wali dan Bu Piket bahwa kamu akhir-akhir ini sering terlambat ke sekolah. Apakah betul seperti itu? Ya, betul. Ya, Ibu maklum kok, Ibu juga pernah terlambat waktu sekolah. Apakah Ibu boleh tahu apa alasan Kevin, kamu siswa dari terlambat kelas datang ke 9B sekolah? sangat bersyukur dan senang sekali Oh, atas jadi kamu kesempatan kenapa? ini karena saya Kenapa kamu bisa diajak terbangun? untuk berdiskusi dengan ibu guru tentang cara agar tidak lambat Karena sekolah. berbanjir. Ya. Perilaku ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan hal apa yang sehari-hari bisa saya. kamu lakukan? Saya berkomitmen mengurangi penggunaan memainkan gadget di malam hari dan menyetel alarm supaya Itu tidak sudah lambat bagus ya. bangun Nanti pagi. kamu akan Saya ingin lebih mengurangi berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman. Terima kasih. Dan menyetel alarm. Bagaimana kalau misalnya kamu lupa menyetel alarm? Ya, bisa jadi lambat bangun dan lupa waktu. Ya, nanti kamu misalkan terlambat bangun, kamu juga bisa minta bantuan kepada orang tua untuk membangunkan kamu di pagi hari. Seperti itu ya. Nama saya Dea. Saya merupakan siswi dari kelas 9F. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan ibu guru tentang cara mengendalikan penggunaan HP dan media sosial dalam kehidupan saya. Perilaku ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berkomitmen mengurangi penggunaan ponsel selama pelajaran dan meninggalkan ponsel saya di tas. Saya ingin lebih interaksi dengan keluarga dan teman-teman saya. Terima kasih, Bu Guru. Ya, Kevin, saya dari siswa kelas 9B. Saya sangat bersyukur dan senang sekali atas kesempatan ini karena saya diajak untuk berdiskusi dengan ibu guru tentang cara agar tidak lambat sekolah lagi. Perilaku ini telah memberikan banyak dampak dalam kehidupan sehari-hari saya. Saya berkomitmen mengurangi memainkan gadget dan menyetel alarm supaya tidak lambat bangun pagi. Saya ingin lebih interaksi dengan keluarga dan teman-teman. Terima kasih, guru. di mana guru mampu merefleksikan dirinya dengan posisi kontrol. Saat ini bagaimana pembelajaran dirinya sebagai among, yaitu sebagai posisi kontrolnya adalah manajer yang menurut murid-muridnya menjadi yang betul ya, yang murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah,
Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan hari ini. Semoga apa yang saya paparkan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Om Sandi Sandi Sandi. Terlambat. Jika tampak sepertinya adalah menghormati dan bekerja sama, maka tidak tampak sepertinya itu tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama. Jika tampak sepertinya menaati peraturan, maka tidak tampak sepertinya adalah tidak menaati peraturan. Begitu juga bertutur kata dengan sopan santun, maka tidak tampak sepertinya adalah bertutur kata dengan tidak sopan dan kasar. Nah, ini adalah sesuai juga dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti anak-anak diarahkan dalam pembuatan keyakinan kelas itu, anak-anak diarahkan nilai-nilai kebajikan apa yang perlu diterapkan bagi mereka di kelas tersebut. Berikutnya, untuk kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti, untuk nilai-nilai kebajikan, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti menghargai pendapat orang lain. Kebalikannya, tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, di sini yang ditekankan adalah menghormati orang lain, kan? Yang kedua, memberikan kesempatan untuk bertanya dan memberi salam. Nah, ada kegiatan yang terlarang, yang dilarang, seperti menyela pembicaraan orang lain. Yang ketiga, meminta maaf jika melakukan kesalahan. Tentu kegiatan yang tidak seperti adalah tidak peduli dengan kesalahannya. Kegiatan tampak seperti untuk menghormati adalah meminta izin jika meminjam barang. Yang tidak tampak seperti adalah meminjam barang tanpa izin. Kegiatan yang tampak seperti untuk rasa percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, antara lain mengembalikan barang dan menaruh barang pada tempatnya. Yang tidak tampak seperti adalah menaruh barang sembarangan. Nah, misalnya jika ada anak-anak yang sembarangan menaruh barang-barangnya di kelas, sudah pasti itu melanggar keyakinan atau keyakinan kelas. Yang dilanggar adalah mengembalikan barang dan menaruh barang pada tempatnya. Dengan demikian, anak tersebut melanggar nilai-nilai yang kebajikan yang mereka percaya, yaitu pada nilai kebajikan, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Di mana pada nilai kebajikan ini kita harus saling percaya. Kita percaya dan saling menghormati dengan teman. Nah, dengan teman, dan apabila kita meminjam barang teman, kita harus mengembalikan. Apabila kita ingin meminjam dulu, kita harus meminta izin dulu kepada teman barang yang akan kita pinjam tersebut. Nah, Bapak Ibu, ada juga dalam membuat keyakinan kelas, setiap anggota kelas harus melakukan tugas. Jadi ada tugas yang terdengar, yang terlihat, dan dalam berperilaku. Untuk setiap anggota kelas melakukan tugas terdengar, yaitu ini sama halnya dengan tabel Y ya. Kalau tadi itu yang tampak seperti dan tidak tampak sepertinya itu bisa nama lainnya itu adalah tabel T. Untuk tabel Y ini adalah setiap orang harus melakukan tugas. Yang terdengar, bolehkah saya bertanya? Nah, yang terlihat, ya datang tepat waktu, sopan. Kalau bolehkah saya bertanya, berarti yang terlihat itu adalah sopan dalam berbicara. Tentu dalam berperilaku yang terlihat itu adalah menghormati orang lain. Yang terdengar, bolehkah saya meminjam? Jadi kalau kita mau meminjam barang milik teman, kita boleh menanyakan, jadi sesuatu yang didengar oleh anak-anak. Bolehkah saya meminjam? Nah, itu
yaitu adalah kita tadi menerapkan kegiatan yang tampak sepertinya itu adalah meminta izin jika meminjam barang. Selanjutnya ada tugas yang terdengar itu mari kita lakukan bersama. Nah, di sini adalah nilai kebajikan yang menghormati. Itu juga ada terdengar terima kasih. Jadi kalau kita selesai meminjam barang, tidak lupa kita mengucapkan terima kasih. Atau bila kita bersalah, jangan lupa untuk minta maaf dengan mengucapkan maaf ya, seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, untuk setiap anggota kelas melakukan tugas yang terlihat. Untuk yang terlihat yang dapat kita pantau seperti itu, seperti datang tepat waktu, sopan dalam berbicara. Jadi ada kegiatan yang mereka lakukan yang kita bisa lihat, seperti datang tepat waktu, sopan dalam berbicara, suka bekerja sama dan bertanggung jawab. Untuk perilaku, menghormati orang lain, berani menyampaikan pendapat, karena di sini tadi poinnya adalah menghormati. Jadi kita berani menyampaikan pendapat, meminta izin jika meminjam barang, tadi menghargai barang milik orang lain ya. Karena tadi nilai kebajikan yang dimaksud itu menghargai barang milik orang lain untuk keyakinannya, maka kita harus berperilaku meminta izin jika meminjam barang. Dan menghargai orang lain juga, menghormati orang lain juga. Kita harus meminta maaf bila salah. Nah, Bapak Ibu, terdapat juga kegiatan antara tugas-tugas guru dan tugas murid. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas, kita harus bisa meyakinkan anak-anak tentang kegiatan-kegiatan mana yang menjadi tugas mereka dan menjadi tugas guru di dalam kelas tersebut. Harus ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Jangan peraturan, tapi dari kesepakatan itu akan muncul keyakinan. Nah, yang kita perlukan di sini adalah keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ataupun bukan hanya kesepakatan kelas. Yang pertama, untuk tugas guru ya. Dari di dalam kelas itu terjadi kesepakatan yang mana tugas guru dan yang mana tugas murid. Untuk tugas guru di kelas antara lain, ini seperti contoh saja ya, membimbing. Jadi di kelas kita membimbing siswa, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara kita menuntun. Nah, di sini juga kita membimbing siswa, memfasilitasi, memberikan nilai, mengevaluasi pembelajaran. Nah, yang bukan tugas guru di kelas adalah menyakiti murid, menghukum murid, membentak murid, apalagi membuli murid. Kita sebagai guru dilarang keras sekarang menghukum murid. Nah, di dalam posisi kontrol guru yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada tipe guru yang menghukum. Nah, di sana dilarang keras kita sebagai guru berada di posisi penghukum. Ya, kita diwajibkan atau mengarah ke posisi manajer. Mengertilah Bapak Ibu. Apalagi kita di saat seperti ini banyak terjadi kasus pembulian murid. Itu jangan sampai gurunya yang membuli muridnya. Gurunya harus memberikan teladan, membimbing muridnya. Jangan sampai terjadi pembulian di sekolah kita. Nah, berikut juga adalah tugas murid. Jadi, apa saja sih tugas murid di kelas itu? Gitu. Seperti belajar, otomatis tugas murid ya belajar. Mengerjakan tugas dengan semangat, disiplin, bertanggung jawab dengan tugas. Nah, terdapat keyakinan kelas yang tadi itu ada yang nilai kebajikannya adalah bertanggung jawab. Ya, di sini
yang menjadi tugas murid itu bertanggung jawab atas tugasnya. Jadi, kalau murid mendapat tugas dari guru, murid harus bertanggung jawab tentang tugas itu. Kapan harus dikumpul, jangan sampai dikumpulnya melebihi batas waktu. Itu kalau melebihi batas waktu berarti melanggar disiplin waktu. Berarti mereka tidak bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Seperti itu kan Bapak Ibu Guru? Nah, ada juga yang bukan tugas murid di kelas, menyakiti teman, atau membuat masalah. Seperti kemarin yang membuat masalah itu adalah si Surya yang suka membuli teman, yang suka mengejek nama orang tua. Apalagi yang kasus mengejek nama orang tua itu masih sering-sering terjadi. Nah, kita sebagai guru sering mengingatkan. Inilah keyakinan kelas dari 9E, yaitu yang pertama bekerja sama menjaga kebersihan kelas, meletakkan dan menjaga barang sesuai tempatnya, saling peduli, menghargai dan membantu sama lain, yang bukan mengerjakan tugas tepat waktu, dan tepat waktu aktif di kelas. Nah, inilah keyakinan kelas di kelas 9E. Untuk kasus yang membuang sampah sembarangan atau kejadian-kejadian yang membuang sampah sembarangan, itu kita sebagai guru tidak henti-hentinya memberitahu anak-anak tentang kebersihan. Seperti itu. Nah, jika nanti kegiatan-kegiatan ataupun tugas guru dan tugas murid jadi mereka paham yang mana menjadi tugas anak-anak, yang gurunya juga paham yang mana menjadi tugasnya guru, maka akan terbentuk suatu keyakinan kelas. Dari kesepakatan kelas, yang mana nilai-nilai yang mereka percaya yang akan diterapkan di sekolah tersebut akan terbentuk keyakinan kelas. Nah, berikut adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas 9E. Menurut murid-muridnya menjadi yang menuntun yang murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan hari ini. Semoga apa yang saya paparkan itu bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan Om Santi.